Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama juga yang terutama, marilah kita panjatkan puja yang sempurna juga puja yang suci kehadirat Rabbi. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita ada di tempat yang mulia mulia Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni pada saat ini kita ada di majlis taklim ini semua atas nikmat Allah masih memberikan umur panjang dalam keadaan sehat walafiat, baik jasmani dan rohani kita, sehingga kita dapat melangkahkan kedua kaki, mengayunkan kedua tangan, hakikatnya dengan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua kenikmatan Allah, baik panjang umur, sehat walafiat jasmani rohani kita, iman Islam, taufik hidayah ditetapkan sehingga kita pulang dalam keadaan husnul khatimah. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan atas junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad, juga tercurah para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan sampai kepada kita. Yang saya hormati juga mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Maha Suci. Wabil khusus yang menyebabkan kumpul kita pada saat ini, yakni berita bersama Saudara Musti, dan alhamdulillah mungkin kebarokahan kita pada saat ini dengan kedatangannya guru kita bersama, yaitu Ustaz Syekh. Walaupun dari jauh, beliau dengan hidayah, dengan gigihnya, dengan dahsyatnya perang melawan hawa nafsu, beliau sampai ke tempat kita ini, di majlis kita ini. Juga yang saya hormati kita bersama itu para manusia di Kemenpuri dan para orang tua, hadirin sekalian yang hadir. Insyaallah kita termasuk pada saat ini pada hadis Kanjeng Nabi Muhammad al-alim wal muta'alim syarikani fil khair, orang yang mengajar dan belajar itu dalam satu ruang lingkup kebaikan. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan pula pada malam hari ini
ditambahkan keimanan kita oleh Allah, ditambahkan hidayah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga diistiqomahkan di dalam kita tolak ilmu. Setelah kita menuntut ilmu, kita bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang zaman fitnah, hati-hati. Siapapun yang mengundang kepada kerusakan daripada agama kita, siapapun orangnya, entah itu guru kita, entah itu orang tua kita, entah itu teman kita, jangan kita ikuti selama tidak berpatokan ajaran kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Insyaallah mudah-mudahan kampung kita diangkat daripada musibah. Wasilah kita setiap malam Rabu, ya, dan malam Minggu, mudah-mudahan wasilahnya adalah Ustaz Daud, hakikatnya yang kumpul di majlis taklim berarti orang pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jangan pula kita malaikat Jibril yang udah menjadikan suatu malaikat yang ditugaskan untuk memberikan wahyu kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dia menginginkan jadi anak Adam seperti kita. Siapa? Malaikat. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Ali, tamanna Jibrilu ayyakuna min bani Adam. Hei Ali, kata Rasulullah, mengharapkan malaikat Jibril ayyakuna min bani Adam, ingin menjadi anak Adam, pengen jadi manusia, pengen jadi umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dengan sebab apa malaikat Jibril menginginkan seperti kita menjadi anak Adam, menjadi umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Disabti khisali, yaitu dengan sebab 7 macam. Maka mudah-mudahan kita bisa menjalankan 7 macam ini. Amin ya Allah ya Allah. Jadi mulianya anak Adam dengan sebab 7 macam. Mana yang pertama tertariknya mengangan-angan itu malaikat Jibril pengen jadi umat Kanjeng Nabi Muhammad, yaitu yang pertama adalah dengan sebab as-shalawatul khamsi ma'al jamaah. Masya Allah. Maka mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan. Jangan selalu kita sholat di rumah terus, kita sholat di musola atau di masjid berjamaah. Sering saya katakan, nggak sempat johor, nggak sempat asar, nggak sempat maghrib, nggak sempat isya, nggak sempat subuh, dan kita manusia bukan malaikat. Ya, kita kadang-kala salah, kadang-kala benar. Lebih baik kita menyadari diri kita sendiri, mencari kebenaran, ya, tapi jangan rasa beri. Alhamdulillah kita ada di tempat yang mudah mencari kebenaran di dalam ibadah. Yang benar ibadah kita belum tentu diterima, nggak tahu ibadah kita diterima atau tidaknya. Ya. Tapi kalau yang salah ibadahnya bisa diketahui, makanya kita belajar mencari kebenaran di dalam kesalahan kita dalam ibadah, baik ibadah kita yang makhluk maupun yang makhluk.
Jadi yang pertama apa? Malaikat Jibril tertariknya dengan sebab sholat berjamaah. Ya. Dengan sebab as-shalawatul khamsi ma'al imami, berarti sholatnya berjamaah bersamanya. Bahkan dalam salah satu keterangan at-takbiratul ula yudrikuhul mu'min ma'al imam khairun min alfi hujjatin wa umratin. Barang siapa orang yang berjamaah sholat takbiratul ihramnya bareng sama si imam, maka pahalanya lebih bagus daripada 1000 haji dan umrah. Alhamdulillah kita belum berangkat haji, kita belum umroh, tapi udah dapat pahala haji dan umroh. Kalau sholatnya benar sholat kita walaupun belum benar diterima karena kita masih belajar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang kedua, wa mujalisatul ulama, masya Allah, karena tertariknya malaikat Jibril karena anak Adam umat kanjeng Nabi mah seorang suka ada di majlis taklim duduk dengan para ulama. Alhamdulillah, nggak mungkin ulama karangannya ya dibaca kalau nggak ada yang mendengarkan. Mudah-mudahan kita termasuk murid-muridnya ulama yang telah mengarang kitab ini. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi dahsyatnya tolak ilmu, masya Allah, jangan pula ya manusia, ikan yang ada di air pun belengkuk minta ampun buat orang yang tolak ilmu. Alhamdulillah. Jadi yang kedua apa? Malaikat Jibril tertariknya dengan sebab tolak ilmu, duduk di majlis ulama. Mudah-mudahan dulu kita dijadikan suatu ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang ketiganya wa'iyadatul marid. Yang ketiganya mendatangi orang sakit. Ini yang berat-berat semuanya ya. Kalau kita melihat orang sakit, hawanya malas apa resep? Malas. Ya, setiap yang malas masih gede pahalanya. Ya, kata Rasulullah, al-jannatu khufat bil makan. Jalan ke surga mah banyak muka-liku, banyak duri, licin. Ya, mau ke majlis taklim mah baru gerimis juga, yang keluar cuma tangannya doang. Mudah-mudahan alhamdulillah sejenak yang dari jauh datang walaupun hujan, mudah-mudahan beliau menyebabkan turun barokah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Yang seterusnya wa tasyrul janazah, yaitu mengiringkan jenazah. Nah, biasanya kalau kita mah ada orang meninggalnya di mana kuburan dulu ya. Yang bagus mah kita ngikut sholatin mayit. Kalau kita pengen ada yang nyolatin lagi, jangan hayo dah. Belum bisa, panitia kita lagi belajar, minta yang kita belum bisa supaya bisa. Kan kita udah pada bisa. Menyolatin mayit ini perlu dibayar. Seandainya nanti nggak ada penerusnya, siapa kalau bukan kita? Makanya sekarang kita harus siap pakai. Dengan sebab kita tolak ilmu, mudah-mudahan masa depan sekarang kita belajar, nanti kita mengajar. Amin. Allah maha segalanya. Manusia ajingan kiai mau bisa ngasih ilmu, yang ngasih ilmu Allah. Al ilmu hasilun, ilmu itu terkunci. Wa miftahuha as-su'al, pembukanya adalah bertanya.
Jadi sholatin itu mayitnya jangan hayudah. Sebab nyolatin mayit pahalanya amat sangat besar sekali. Kalau sampai ngiringkan mayit ya ke kuburan, 2 pahalanya diberikan kepada orang yang menyolatin mayit dan mengiring mayit sampai ke kuburan. Ya. Dikasih buah kirot, kata sahabat, ya Rasulullah, itu pahala yang seperti 2 kirot itu seperti apa? Pahala yang diberikan kepada orang yang menyolati mayit kemudian mengiringkan sampai kuburan, itu diberikan pahala sebagaimana 2 gunung. Besar nggak? Besar nggak? Besar. Mari kita belajar. Gimana niatnya? Niat mah di dalam hati. Ku sholat, ku menyolati ini mayit makmum karena Allah. Cukup. Ya. Usolinya bahasa Arabnya usolli ala hadzal baiti arba'at takbiratin fardhu kifayah. Sajaku menyembayang ini mayit 4 takbiran fardhu kifayah makmum karena Allah. Apa? Sajaku menyembayang ini mayit 4 takbiran fardhu kifayah makmum. Sebab perdunya itu kudu di bawah. Ya, qasdu ta'arud ta'yir. Sajaku menyembayangi atau menyolati ya, mayit 4 fardu makmum karena Allah. Apa enggak? Sajaku sudah niat sembahyang mayit, menyolati ini mayit, 4 takbiran, fardu kifayah, makmum karena Allah. Di mana niatnya? Di dalam hati ketika takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram baca Fatihah. Takbir yang kedua sholawatnya gimana? Kayak sholawat kita tahiyat akhir. Allahumma sholli ala Muhammad kama sholaita Ibrahim wa ala sayyidina dan seterusnya. Takbir yang ketiga mendoakan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Kalau perempuan Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kalau bencong yang muskil tidak tergantung dia demennya ke siapa. Demennya ke perempuan berarti dia laki. Kalau dia demennya ke laki-laki berarti perempuan. Larangannya juga ada 2. Kalau yang muskil beneran mah ya, sekarang bencong-bencongan palsu kan. Jadi menyolati mayit itu hukumnya fardhu kifayah. Takbir yang pertama baca sholawat, takbir yang kedua takbir yang pertama baca Fatihah, lagi takbir yang pertama baca Fatihah, takbir yang kedua sholawat, takbir yang ketiga mendoakan Allahumma ighfir warhamhu. Takbir yang keempat sunat mendoakan Allahumma la tahrimna wa la taftina ba'dahu. Sunat nggak dibaca juga nggak apa-apa. Gimana kalau ketukar? Kalau ketukar ya baca, yang penting misalkan kita takbir yang pertama itu kelupaan sholawat ya kita baca, di takbir yang kedua Fatihah. Insyaallah. Jadi jangan hayudah ya. Kita dari sekarang sebelum setruk kita jalankan ridho Allah. Ya enggak? Belum tentu kita besok ada kesempatan. Dari sekarang kita niatin seandainya ada mayit siapapun ya, orang Islam
Walaupun orang itu kontrak, kewajiban kita menyolati. Tadi yang pertama apa? Tertarik kembali ke Jibril dengan sebab sholat berjamaah. Yang kedua, menjenguk orang sakit. Yang ketiganya, mengiringkan orang meninggal. Wasafiul ma' dan masih minum. Masya Allah, besarnya ngasih minum itu pahalanya amat sangat besar. Sampai-sampai malaikat Jibril pengen jadi umat kanjeng Nabi Muhammad, pengen jadi anak Adam gara-gara pahala kasih minum. Kan jangan diracun. Kopi mah boleh. Ya. Memberi minumnya yang ikhlas. Apapun kita beramal, kalau tanpa ikhlas tidak ada apa-apa. Yang selanjutnya, wasuhu bainal isnain, wasuhu dan mendamaikan orang yang bermusuhan. Orang yang gak damai dibereskan, didamaikan. Itu pahalanya amat sangat besar. Seperti ada seorang si A sama si B belum dieman, kemudian kita damaikan. Ya, walaupun gak salam si A ke si B, kita sampaikan, Bang, si A salam. Kemudian ke si A juga kita sampaikan, Bang, si B salam. Akhirnya sama-sama pada sadar. Mudah-mudahan khawatir saudara kita yang diam-diaman lebih daripada 3 hari, maka orang itu ahli neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Jadi jangan sampai berapa hari? 3 hari. Tuh. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril tertarik kepada Nabi Adam, aku tertarik kepada keturunan anak Adam, tertarik kepada umat kanjeng Nabi Muhammad gara-gara ini. Yang seterusnya, wa ikramul jari, dan memuliakan tetangga. Garde, ya, tetangga kita belum bisa menghormati kita, wajar, namanya manusia, belum dapat hidayah, jangan kita lawan sama. Garde semua. Jadi memuliakan tetangga itu bukan cuma dengan materi saja. Kita memberikan senyum aja kepada tetangga kita. Lebih-lebih doa. Salah satu doa yang dijabah oleh Allah adalah orang yang mendoakan kepada seseorang yang didoakan tidak tahu. Mendoakan yang baik. Biarin dia mau benci sama kita, tetap kita mendoakan yang baik. Sebab doa itu kembali kepada diri kita sendiri. Wal yatim, dan memuliakan yatim. Di mana saja yatim itu adalah anak yang tidak ada bapaknya, yang belum balik. Kalau sudah balik ya suruh usaha. Terkecuali tadi belajar, namanya bukan yatim tapi fakir yatim. Hati semua. Jadi kalau kita mau sedekah jangan niatnya cuma buat yatim doang, tapi fakir yatim. Nanti dengan sebab yatim itu malaikat Jibril pengen jadi keturunan anak Adam. Dalam salah satu kisah ada seseorang sadarnya cuma pagi doang waktu subuh. Begitu dia habis sholat subuh berdoa, ya Allah, jahanam lebah mana yang kau akan tempatkan kepadaku, orang yang sejahat aku. Tapi orang itu, karena Allah itu adalah yang mempunyai kekuasaan, dan Allah berfirman, "Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha." Padahal orang sudah putus asa pengen berdoanya juga
Ya. Di mana kau tempatkan sejahat orang seperti aku nanti di jahanam, tapi dia ditakdirkan masuk surga gara-gara dia tidak berhenti setiap hari memuliakan anaknya sendiri. Arti jadi banyak jalan untuk mencari ridho Allah. Mudah-mudahan ya, enggak dari sholat, dari puasa, enggak dari puasa, dari sodako, enggak dari sodako kita dari senyum saling tetangga, enggak juga itu kita membuang duri di jalan. Maka jangan sepelekan amal kita yang baik walaupun sedikit, terus continue, siapa tahu dari situ ridho Allah. Karena juga jangan kita lanjutkan perbuatan kita yang menjadi murka Allah walaupun sedikit. Hentikan taubati, siapa tahu dari situ murka Allah. Makanya insya Allah kalau kita tolak ilmu, mudah-mudahan kita diampunkan dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Suatul ini kafaratun lima. Orang yang tolak ilmu itu ya, dosa-dosanya yang telah lalu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan syarat semua amal ibadah kita nempelnya di sholat. Mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ada berapa tuh? Ada 7. Maka kata Rasulullah, fahris ala dzalika, maka harus kesengsem. Apa sih kesengsem? Harus pengen banget, koma, ya, pengen menjalankan yang 7 macam tadi. Satu apa? Satu sholat. Kedua, menjenguk orang sakit. Yang ketiga, mengiringkan mayit. Yang keempatnya, memberi minum. Yang kelimanya, menghormati tetangga. Yang keenamnya, mendamaikan orang yang berselisih. Yang ketujuhnya, memuliakan tetangga dan memuliakan yatim. Mudah-mudahan sedekah kita kepada anak yatim yang telah kita infakkan walaupun sedikit, jangan lihat nominalnya, itu menjadikan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi semua amal ibadah kita nempel di mana? Nempel di mana? Di sholat. Maka sholat kita mudah-mudahan diterima. Karena kita dalam keadaan belajar. Miftahu sholat atuhu, kuncinya sholat bersuci. Ada berapa kemarin? 3, 1 istinja apa? Istinja apa? Yang kedua wudu, yang ketiga mandi wajib. Itu harus kita perhatikan. Satu apa? Istinja. Dengan sebab istinjanya salah, bisa salah semuanya. Sholatnya dilemparkan, hajinya dilemparkan, sodakohnya dilemparkan. Gara-gara cek ganti. Sebab kuncinya sholat apa? Suci. Ya. Jadi bersuci dari apa? 1, 2, wudu, 3, mandi wajib. Itu airnya harus yang mutlak. Air yang mutlaknya air yang belum dipakai bersuci, enggak dilihat banyak sedikitnya. Kalau air sedikit, kita ceboknya itu harus mengalir air ya. Kalau kita istinja, airnya yang mutlak itu air yang belum dipakai bersuci. Kalau air bekas wudu boleh enggak dipakai istinja? Jawab bantu boleh. Air bekas wudu boleh enggak dipakai istinja? Boleh. Enggak boleh diminum? Boleh. Pakai istinja? Enggak boleh. Air
kurang daripada 2 kula, wuduknya dikobok boleh nggak? Nggak boleh, terkecuali darurat kita niatin tangan kita gayung, kemudian kita wudhu, jangan sampai dari muka kita jatuh ke tempat air yang sedikit. Misalkan kita lagi di tempat darurat, ya airnya bersih, kemudian nggak ada alat untuk mengalirkan air, ya air sedikit itu kita kobok, niatin dulu tangan kita seakan-akan gayung, karena sebab kita kadang-kadang ya kemana-mana waktu wudhu nggak ada, misalkan ada air di wadah sedikit, airnya bersih, jadi boleh dipakai wudhu, ya nggak ada tempat mengalirkan, tangan kita diniatin iktiraf atau gayung. Kata semua. Setelah kita mengetahui mana yang salah dan mana yang benar, begitu kita melihat saudara kita, siapa saudara kita, orang muslim dari masjid sampai maghrib saudara, apabila salah istinjanya, salah wudunya, salah mandinya, maka orang yang tahu yang gede pak dosanya yang enggak kasih tahu. Ngerti? Ukuran yang 2 kula berapa? 60 cm. Air yang dikurang 2 kula, kemudian mandi pakai gayung, ya di bak hitam, boleh nggak mandi wajib? Boleh nggak mandi wajib? Boleh nggak? Boleh pakai gayung. Pakai gayung? Disiup? Boleh. Nggak boleh, karena dari badan kita pasti datang lagi ke tempat. Kalau nggak nyiprat mah boleh. Kalau nggak jepret boleh, tapi pasti jepretnya kalau deket mah. Jauh, jauhnya jauh. Ya. Baknya tingginya 2 meter jauh. Kali lagi, mandi wajib di bak hitam pakai gayung, boleh nggak? Enggak boleh, sebab pasti yang dari badan kita jatuh lagi ke baknya. Makanya baknya itu bolongin, suruh, ya suruh bahasa dulu. Boleh dimasukin galon gimana? Hah? Masukin galon. Masukin galon, kemudian pakai apa itu aramon, kalau nggak punya shower kan, ya. Jadi harus air yang dari badan kita jangan sampai kena air yang kurang daripada 2 kula, kecuali airnya ada 2 kula atau airnya mengalir. Gardi, awas nih, sebab sholat ini bisa mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Kok kenapa? Sebab sekarang orang banyak yang sholat tapi sama saudara saling membenci, berarti sholatnya belum benar. Karena nah, benar sholatnya, wudhunya nggak benar, benar wudhunya, istinjanya nggak benar, gara-gara cebok nggak benar, semuanya jadi nggak benar. Karena nah, jadi mandi wajib ini adalah syarat sahnya sholat. Sebab mandi wajib itu bersuci. Karena wudhu perlu wudhunya cuma 6. 1 niat, 2 membasuh, hitungannya 1, 2, tapi prakteknya bareng. Ya. Nawaitu ro'ah ada syahduan perdulillahi ta'ala, itu mah bukan niat tapi lafaz. Begitu sampai akhir muka saja mengangkatkan hadas yang kecil, perdukan Allah. Jangan diangkat dulu tangan kita sebelum yakin basah semua. Nawaitu ro'ah ada syahduan perdulillahi ta'ala. Begitu air sampai ke muka saja aku mengangkatkan hadas yang kecil, perdukan Allah. Yakinkan basah dari ujung rambut sampai ke centil kuping sampai ke ujung jantung.
Kan sunat dilebihkan, dilebihkan setiap membasuh muka kita kenakan telinga, sebab nanti di hari kiamat kata Rasulullah umatku bakal dipanggil dengan panggilan hei yang bersinar wajahnya, yang bersinar kedua tangannya, yang bersinar kedua kakinya. Ngerti? Mudah-mudahan ya, wudu kita benar. Ya, wajibnya cuma ketika air sampai ke sini, dalam hati saja aku mengangkatkan hadas yang kecil perlu karena Allah. Jangan terangkat dulu sebelum yakin basah semua, supaya yang kedua sunnah, yang ketiga sunnah. Ngerti? Ya. Yang keduanya adalah membasuh membasuh apa itu satu nih, kedua membasuh satu dua praktiknya bareng. Yang ketiganya membasuh dua tangan abdonya dari atas sama muka. Sunat dari atas, mau dari bawah silakan, mau dari samping silakan. Sunatnya dari atas supaya air ngucur. Ngerti? Begitu juga tangan, sunatnya dari sini dulu ya, kemudian kita basuh. Bacaannya sunat, tapi wajib prakteknya ini harus sampai sikut, jangan begini doang. Ya, harus dialirkan dengan tangan kita usap ya. Ini kuku harus kebasahan semua. Begitu juga yang kiri ya. Sunat bacaannya dan sunat kita niatin membasuh dua tangan. Ya. Jadi doanya hukumnya sunnah. Apa doanya? Allahumma atini binabi biawini wasifni bisabat yasiro. Enggak membacaan juga bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad apa-apa. Yang penting praktek bacanya. Kan alangkah bagusnya kita belajar pengen bisa doa membasuh tangan. Yang keduanya sama juga dari atas. Ya, jadi kalau kita dari sikut dulu diginikan, ya menyalahi sunat, ganti sunat. Masih banyak yang dikucurkan ya. Hah? Kalau dilihat masih banyak yang dikucurkan. Iya, jadi harus dari sini, ya dari atas ke bawah kan kucurkan. Jadi kalau dikucurkan keran Sah, tapi menyalahi sunatan, menyalahi kesunatan, sunatan dari atas jari kita. Nah, begitu juga kaki. Jadi sunatnya dari atas. Sunatnya dari atas, jangan dari bawah. Begitu juga kaki. Nah, mudah-mudahan wudu kita ya tepat dengan aturan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wamina sunani, sebagian daripada kesunatan yaitu al-mutaqaddimatu ala ghusl wajhi, dan mengucapkan ya doa di wajah itu hukumnya sunat. Ya. Doanya di wajah apa? Allahumma bayyid wajhi yauma taswadu wa tasadu dengan siron. Ya, pelan-pelan bacanya, jangan keras.
Jadi disunatkan dari atas dulu membasuhnya. Dan ditambahin kelebihan daripada batas wudu. Sebab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ummati yud'auna yaumal qiyamah turran muhajjalina min asaril wudu. Jadi nanti di hari kiamat itu umat Kanjeng Nabi Muhammad dipanggilnya dengan gurran muhajjalina, yaitu dengan bercahaya muka dan kedua tangan dan kedua kaki, min asaril wudu, daripada bekas atau kelebihan dari batas wudu. Faman istata'a ayyatula, barang siapa orang yang mampu ayyatula untuk memanjangkan, melebihkan gurratahu, akan kelebihannya atau kelebihan daripada membasuh muka, falyaf'al, maka persilahkanlah. Jadi dilebihkan. Membasuh tangan yang biasanya sampai sikut jadi lebih, membasuh dua kaki sampai dua mata kaki dilebihkan jadi bercahaya. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan makruhnya kita salah satunya al-israfu fil ma'i, menghambur-hamburkan air. Jadi kalau kita wudu jangan terlalu air besar. Jadi makruh hukumnya. Wa taqdimus yusra, dan mendahulukan kiri. Kalau orang tidak misalkan wudu yang kiri dulu, tangan yang kiri baru kanan. Sanggah sah, tapi makruh. Wa naqsu anis salasa, dan mengurangi daripada 3 basuhan. Ya, membasuh muka cuma sekali, membasuh tangan cuma sekali, membasuh kaki cuma sekali atau 2 kali, itu hukumnya makruh. Apalnya berapa kali? 3 kali. Wa ziyadatu 'alaiha, dan menambahi, ya, supaya gedean pahalanya dari 4 makruh, tetap kudu 3 kali. Min ghairi ma'il mauquf, makruh sote nambahin daripada membasuh anggota badan daripada 3 kali, makruh kalau airnya bukan air wakaf. Faminhu, maka kalau misalkan airnya air wakaf, haram hukumnya melebihkan membasuh wudu, ya, dengan air wakaf kita hambur-hamburkan. Ngerti? Air wakaf enggak? Hah? Air wakaf itu apa ya? Air wakaf di masjid. Haram itu ya. Kalau air kita sendiri itu hukumnya makruh. Kalau air wakaf Haram. ini keterangan sini. Ya. Hati itu. Jadi mesti hati-hati kita pakai wudhunya, jangan dihambur-hamburkan. Ya. Udah sedikit-sedikit. Makruh hukumnya kalau air kita sendiri. Makruh hukumnya kalau air kita sendiri. Ya, min ghairi ma'in mauqufin, kalau airnya bukan air wakaf. Panimu, maka kalau airnya dari setengah daripada wakaf, haramun, maka haram. Masya Allah, ya. Wudu kita itu menyebabkan semua dosa-dosa kita yang di muka, yang di tangan, yang di kaki, semuanya bersih dengan tetesan air wudu yang terakhir. Kalau wudu kita pakai ilmunya, jadi wudu jangan sampai kita salah niat dan salah membasuh batas-batas anggota wudu, sehingga wudu kita bagus, mudah-mudahan sholat kita pun bagus. Amin. Nah, segitu dulu, walaupun istilahnya yang kita kaji adalah
pelajaran-pelajaran yang kita setiap hari kita pakai, tapi kadang-kala kita selalu tergoda oleh iblis, dan iblis enggak rela untuk anak Adam seandainya ibadahnya diterima. Kata semua, jalan bagaimanapun iblis untuk menghancurkan ibadahnya anak Adam. Ya, wudhunya surut, ya, nggak dipelajari. Ya, sholatnya kadang-kala semau gue, sedangkan kata Rasulullah, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana engkau sholat. Sayang, sebab sholat kita menyebabkan semua bersih dosa kita bagaikan baru lahir dari rahim ibu kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Begitu keluar dari masjid, maka awas, hati-hati kalau kita nggak mau tergoda oleh iblis. Ada doanya apa? Allahumma inni a'udzubika Min iblisa wa junub. wal junudi. Allahumma inni a'udzubika min iblisa Wal junudi. wa junubi. Wal junudi. Udah pada apa semua kan? Begitu keluar dari masjid, Allahumma beri dunubi dari ababa. Terus kita baca Allahumma ini a'udzubika min iblisa wa junubi. Sebab iblis di pintu masjid di depan kumpul sebagaimana kumpulnya lebah di atas rajanya untuk menggoda orang yang sudah keluar dari masjid supaya berdosa. Padahal dosanya sudah bersih. Maka barang siapa orang membaca itu akan terjaga dalam satu hari itu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, kita membaca kalimat tauhid yang setiap hari kita baca 10 kali. Bukan cuma kita minta ampun kepada Allah, tapi malaikat yang ada di langit sampai ke 7 tidak tersisa semuanya minta ampun buat orang yang membaca 10 kali dalam satu hari. Ya. Ikutin. La ilaha illallah qabla kulli ahad. Yeah.
وزيارة ربه وأبي بكر الصديق وعلى آله وصحبه وسلم ولجدنا وجدتنا وعمنا ومدنا خلنا خلتنا وولدنا وأستاذنا ومشايخنا ومشايخنا ولمن أجدنا وخصوصا سمعنا اللهم اغفر لهم وارحمهم واهدهم وارحمهم آمين يا اللهم تحرم سماعهم واحكم نزلهم ووسع مرحمهم اللهم اغفر لهم واغفر لهم بك جميعا ورحمهم سالمة اللهم اجعل جمعنا جمع رحمتك ولا تجعل جمعنا جمعا يقول اللهم اجعل تباركنا تبارك رحمتك ولا تجعل تباركنا تبارك رحمتك اللهم انا نسألك علما نافعا في الدنيا والآخرة ورزقا واسعا وعملا مقبولا وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء اللهم وفقنا لصلاة الجماعة اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم أهلنا وسلم أولادنا وسلم أموالنا من هذه البلايا التي تنزل بها الزمان ولا تسلط علينا إيماننا ولا تسلط علينا من يخافك من يحبك ويرزقنا اللهم بارك لنا وأولادنا وذرياتنا وتلاميذنا وتلاميذاتنا واجعلنا من الشاكرين واجعلنا من الصابرين واجعلنا من عبادك المتقين واجعلنا من علماء العاملين الصالحين الطاعين إلى رسوله اللهم ارفع درجاتنا وطول عمرنا بطاعتنا ووسع أرزاقنا ببركتنا وحسن أخلاقنا وحسن أخلاقنا وحسن أخلاقنا وحبب لنا الناس أجمعين وتبادل توبة من اللهم ارزقنا توبة نصوحا آمين اللهم ارزقنا توبة نصوحا اللهم ارزقنا توبة نصوحا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ومرضاتك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة الأبرار عزيز يا الله يا رب العالمين جزا الله أن محمدا صلى الله عليه وسلم وعنه بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم